よし勝てよ。勝利の恩義。Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Halo guys, selamat datang kembali di channel Harity King, surganya para anime lovers. Dalam video kali ini gue masih membahas tentang Tensei Star Slime Data Ken. Untuk kalian yang belum menonton video sebelumnya, alangkah lebih baiknya kalian menonton terlebih dahulu. Gue ingetin untuk kalian yang anti spoiler club, kalian boleh close video ini. Gue berharap kalian bisa mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dan tentunya jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar kalian bisa segera tahu ketika channel ini update dan segera menontonnya. Oke, tak perlu berlama-lama, kita lanjut ke pembahasannya. Scan beralih ke Eurasiania, di mana salah satu dari 5 jari Claimant yaitu Yamcha berada. Saat itu, Yamcha yang menerima perintah dari Claimant untuk menghabisi penduduk Eurasiania yang tersisa pun begitu terkejut karena mendapati Eurasiania yang saat itu sudah kosong. Tiba-tiba anak buahnya datang sambil membawa seseorang yang terluka karena serangan yang diterima dari musuh. Saat ini Yamcha mencurigai 3 bawahan Karyon. Yamcha berpikir bahwasannya tidak akan sempat membawa bala bantuan dari Tempest, yang memang pada saat itu mereka sedang berlindung di Tempest. Namun Yamcha segera keluar dari dalam tenda dan ia pun begitu terkejut karena mendapati serangan dari musuh. Ia bingung akan kedatangan musuh yang muncul tiba-tiba. Tanpa basa-basi, Benimaru pun memerintahkan Gale untuk melakukan serangan. Gale yang menerima perintah pun segera mengaktifkan extra skill Cell Manipulation. Skill yang digunakan Gale menciptakan lubang besar dan membuat pasukan yang dipimpin oleh Yamcha terjatuh ke dalam lubang. Beberapa dari mereka yang memiliki sayap dapat selamat dari skill yang digunakan oleh Gale. Namun nasib baik mereka hanya bertahan sebentar karena mereka menerima serangan telak dari pasukan Dragon Youth yang dipimpin oleh Gabriel. Benimaru yang saat itu memimpin pasukan masih merasakan adanya hawa keberadaan seseorang yang kuat di pertempuran. Saat itu Benimaru berniat turun tangan. Namun Pobio dan Sophia merasa bertanggung jawab karena Eurasiania adalah tanah kelahiran mereka. Mereka pun meminta izin untuk ikut mengambil peran dalam pertempuran kali ini. Sophia yang merasakan hawa keberadaan yang sangat membuatnya penasaran segera berlari menghampirinya. Hermes yang memantau menggunakan Dragon Eye saat itu merasakan adanya musuh yang datang menghampirinya. Bukan hanya Yamcha yang merasakan kebingungan pada saat ini, Hermes pun merasakan hal yang sama. Midray berkata bahwa dia lebih menyukai orang yang belak-belakan dan mudah dimengerti. Sophia dengan cepat langsung memukul Hermes, namun apa yang terjadi adalah pukulannya ditahan hanya dengan satu tangan. Sophia nampak terkejut dan dia terlempar cukup jauh saat itu. Gabriel yang mengikuti Sophia segera memperingati Sophia untuk lebih berhati-hati. Putman dan Tears merasakan kalau kondisi saat ini sudah tidak sesuai dengan rencana yang mereka lakukan. Tears menyarankan kepada Putman untuk memberitahu kejadian ini kepada Claimant. Namun sayangnya saat ini Claimant sedang berada di Walpurgis. Tak berserang lama, muncullah Pobio menghampiri Tears dan Putman. Putman dan Tears sedikit bernostalgia karena mereka telah terlibat dalam suatu peristiwa yang cukup besar di season 1. Dengan kecepatan tinggi, Pobio menghampiri Putman dan memberikan serangannya. Saat itu, Putman nampak menghindari serangan yang diberikan oleh Pobio. Namun, tepat di belakangnya, Gale sudah bersiap untuk memberikan serangan kepada Putman dengan mengayunkan kampaknya. Di sini Putman menunjukkan kekuatannya. Dia menahan kampak yang diayunkan oleh Gale dengan kedua belah tangannya. Selain Pobio, Gale pun juga pernah terlibat masalah dengan Putman di season 1. Di sini kedua orang yang pernah dijadikan kambing hitam oleh para badut berkumpul. Akankah mereka mampu membalaskan dendamnya? Scan pun beralih ke tempat di mana Yamcha berada. Yamcha menerima laporan dari anak buahnya bahwasannya pergerakan dari 3 binatang buas sudah terkonfirmasi, yaitu pergerakan Pobio dan juga Sophia. Nampak orang-orang yang berada di tempat itu begitu terkejut karena memang
Keberadaan 3 binatang buas saat itu sudah berada di Tempest dan sudah dikonfirmasi oleh Yamja. Yamja pun segera memberitahu rekannya karena ia saat itu akan pulang kembali ke Staff. Saat itu Yamja meminta anak buahnya untuk mengulur waktunya karena ia akan pulang ke Staff untuk memanggil rekannya Adalman. Sebenarnya saat itu Yamja sama sekali tidak ada niatan untuk pulang karena ia sudah tahu tidak akan ada kemungkinan sedikit pun untuk menata ulang pasukan. Yamja pun berniat untuk melarikan diri karena bagaimanapun meskipun ia pulang tetap saja pada akhirnya ia akan dieksekusi oleh Clement. Beruntungnya Yamja masuk sebagai 5 jari Clement dengan cara yang berbeda dari yang lain. Ia mendeklarasikan kesetiaannya sendiri kepada Clement sehingga dirinya tidak berada langsung di bawah pengawasan Clement dan itu membuatnya cukup bebas. Ia pun berencana melarikan diri dan mencari Raja Iblis lain untuk ia layani. Nampak Yamja menggunakan skill transisinya, namun naas sekali skillnya itu tidak dapat berguna karena adanya musuh yang mengaktifkan skill Space Blockage. Yamja pun kembali ke dalam tenda dan mendapati anak buahnya sudah mati terkena racun dan juga terkena pelumpuhan. Rupanya sang tanduk ular emas Alphys, ketua dari 3 binatang buas, sudah menggunakan skillnya dan sudah melakukan penyerangan ke tempat itu. Kedatangan Alphys ini sekaligus menutup volume 17. Nah teman-teman, untuk pembahasannya gue akhirin sampai di sini dulu. Gue akan melanjutin pembahasannya di video berikutnya dengan volume yang baru, yaitu volume 18. Gue mau minta maaf karena memang dalam penyampaian pasti masih banyak kesalahan, apalagi dalam editing video. Untuk kedepannya gue akan memperbaikinya lebih baik dan lebih baik. Dan gue terima kasih kepada kalian yang sudah like, share, and subscribe untuk memberikan dukungan kepada channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.